خير زاد ولباس وأمرنا أن نتجود بها ليوم البعث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمال صفات الأشخاص اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الحياة في الأنفس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون واعلموا أن التقوى هي مدار كل سعادة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat khususnya untuk jadi Al-Fakir dan sidang Jumat siang kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang jadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang jumlahnya tidak akan sanggup kita hitung. Di antaranya adalah diberi kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mampu melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, bulan yang begitu agung yang telah meninggalkan kita semua pada saat ini. Selanjutnya rahimakumullah, ada seseorang di Masjidil Aqsa di tengah malam yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah. Maka tatkala seseorang ini sedang bermunajat di tengah malam di Masjidil Aqsa, terdengar oleh ahli ibadah ini, seorang yang waro ini, seorang yang wujud ini, ada percakapan dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, lihatlah Ibrahim bin Adham, orang yang begitu waro, orang yang begitu juhud, yang doanya begitu makbul, tapi malam ini tidak makbul lagi doanya, tidak mustajab lagi doanya. Malaikat yang lainnya mengatakan kenapa? Karena dia telah memakan satu butir kurma yang belum dia minta halal kepada pemilik. Percakapan malaikat ini, dua malaikat ini ditangkap oleh batin Bashirah Ibrahim bin Adham. Maka selepas mendengar itu, besoknya Ibrahim bin Adham terkemas-kemas. Dia berangkat ke kota Mekah karena 4 bulan yang lalu Ibrahim bin Adham ini melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, dia mampir ke toko kurma. Dia membeli 1 kilo kurma. Dan pada saat
kurma itu dibungkus, ada satu butir kurma yang terjejer, dan Ibrahim bin Adam mengira itu adalah bagian dari kurma yang dia makan. Maka berangkatlah Ibrahim bin Adam ke Mekah, kemudian menuju toko kurma yang 4 bulan lalu dia pernah. Betapa kagetnya ternyata yang dagang di sana bukan waktu yang dia beli. Karena yang waktu dia membeli itu adalah seorang bapak, seorang orang yang sudah tua, sudah sepuh. Kemudian dia bersalam, assalamualaikum, wahai anak, wahai pemuda, 4 bulan lalu aku pernah mampir di toko kurma ini dan aku pernah membeli kurma. Dulu itu yang dagang adalah seorang bapak-bapak yang sudah sepuh. Kemana kan dia sekarang? Pemuda ini menjawab, wahai Syekh, itu adalah ayahku. 1 bulan yang lalu dia telah wafat. Jadi merasa Ibrahim bin Adam ini meminta halal daripada 1 butir kurma saja yang dia makan. Nah, engkau adalah ahli waris daripada ayahmu, maka aku meminta halal daripada kurma yang 1 butir yang pernah aku makan saat ayahmu menjual kepadaku. Pemuda ini menjawab, baik Bapak, baik Syekh, aku telah menghalalkan apa yang telah engkau makan. Tetapi aku mempunyai 11 saudara, dan dia mempunyai hak sama terhadap waris daripada ayahanda. Ibrahim bin Adam kemudian meminta, baiklah, berikanlah alamat-alamat itu kepada aku. Aku akan datangi satu persatu daripada saudara-saudaramu yang 11 itu. Maka diberikanlah alamat daripada saudara-saudaranya oleh si pemuda ini. Dan Ibrahim bin Adam mendatangi satu persatu daripada saudara pemuda ini. Assalamualaikum ibu bapak, dulu aku pernah melakukan ini itu. Dan akhirnya selesailah 11 orang dari saudara si pedagang kurma ini, si pemuda ini. Ibrahim bin Adam merasa lega, dan akhirnya dia kembali ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Mekah 4 bulan hanya untuk meminta halal 1 butir kurma. Kemudian setelah dia selesai meminta halal daripada sebutir kurma ini, kembalilah dia ke Masjidil Aqsa selama 4 bulan lagi berjalan. Pulang pergi 8 bulan. Kita bisa bayangkan seseorang yang bernama Ibrahim bin Adam meminta halal daripada apa yang dia makan yang bukan hak. Dan bagaimana dengan zaman sekarang ini? Inilah penggalan riwayat dari para kekasih-kekasih Allah, seorang yang juhud, seorang yang wara, sehingga tatkala ada yang salah pada dirinya, Allah ingatkan dengan cara Allah. Ibrahim bin Adam sudah masuk dalam wilayah yang dalam perspektif tasawuf seorang ini disebut dengan sebutan arif billah, di mana kalau kita lihat dalam tingkatan puasa ini yang dinamakan dengan puasa qalb. Kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan puasa yang hanya menahan lapar haus, itu puasa badannya, tobatnya badan. Kemudian yang kedua yang naik yang lebih bagus adalah puasa daripada nafsu, menahan daripada hawa nafsu. Dan ini pada tingkatan yang paling eksklusif, puasa kalbu, di mana kita mengenal dalam pandangan ilmu tasawuf dikenal dengan muraqabah, merasa dirinya, hatinya diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Hikam buah karya Ibnu Athaillah ada sebuah makalah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran daripada Ibrahim bin Adam ini. Su'aul basyirah yushhiduka qurbahu minka. Terbukanya mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu akan dekatnya Allah kepadamu. Wa ibul basyirah tushhiduka adamaka liwujudi. Penyaksian mata hati juga dapat memperlihatkan kepadamu akan ketiadaan kamu di samping wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, wa haqqul basyirah yushiduka wujudan la adamaka wala wujudaka. Penyaksian yang hakiki, yang hakikat dari mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya Allah yang wujud, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujud. Kira-kira dalam bahasa kita gini, soal basyirah adalah orang-orang yang menggunakan akal. Mereka masih merasa dirinya ada dan dekat kepada Rabb. Kemudian ada lagi yang kedua, nurul ilm. Orang-orang yang menggunakan ilmunya, dia merasa dirinya tidak ada. Beda dengan yang tadi, dia merasa dirinya ada. Yang kedua ini dia merasa tidak ada jika dibandingkan dengan adanya Allah. Kenapa? Eksistensi keagungan Allah membuat dirinya dalam suasana yang begitu kecil, bahkan seperti debu, sehingga dia menganggap posisinya itu tidak ada. Yang ketiga apa? Haqqul basyirah. Ini adalah arif bila dirinya hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun sekitarnya. Tetapi bukan tidak melihat alam semesta, tetapi dia beranggapan semua yang ada di alam ini, yang ada di jagat raya ini, itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran dari Ibrahim bin Adam. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, dijelaskan di sini, alladzina yadunna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah dan meyakini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa-apa yang dibisikan oleh hati. Kalau dalam hadis Nabi kita bisa ambil juga ibrah pelajaran anta'udallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat zat Allah, maka yakinlah bahwa Allah memandangmu, Allah melihatmu. Kita flashback daripada Ramadan kemarin. Di Ramadan, sudahkah semua hak-hak Ramadan kita penuhi dengan tepat dan benar? Harapannya ini bisa menjadi perantara untuk kembali menyadarkan kita terhadap pentingnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan pahala berlipat. Ibaratkan mereka akan memanen hasilnya di akhirat. Tanaman yang mereka tanam di dunia akan dia panen di hari akhirat. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qalila. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah telah membuat sesuatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina dukhulina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irdadan liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsiran amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يجعل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولنعم برahmatika ya arhamar rahimin. Angkat kedua tangan, bukakan hati kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga pada amaliyah Ramadan yang pernah kita lakukan, menjaga roh Ramadan, tetap mensucikan hati kita dengan petunjuk dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wadhif lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibati innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafir rahimat ya arhamar rahimin. Allahumma a'idil islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syahid syamlahum, Allahumma majik jamahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasaradin wahdul man khadalal muslimin wasli jami'ulatil muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah tajri biha ahkamullah wa sunnatu wa rasulih وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عنا البلاء والغلاء والوباء والبشاء والمنكر والبغي وسدائد عنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.